Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat, usahakan selalu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksanya Allah di dunia saja kita enggak kuat, kita enggak mampu. Jangan berani-berani berbuat dosa. Jangan berani-berani berbuat keji. Jangan berani-berani berbuat perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang munafik. Ingat, ini hati-hati. Di akhir zaman ini banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita ini mengikuti langkah-langkah mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan ciri-ciri mereka. Jadi orang-orang munafik ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khon. Tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara berdusta, apabila ia berjanji tidak menepati, dan apabila ia diberikan amanah, ia berkhianat. Ini hati-hati. Ini banyak sekali di akhir zaman ini. Banyak orang-orang yang mudah mengingkari janji, berkhianat, tidak bisa dipercaya. Ini hati-hati. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Kita tidak mampu, kita tidak kuat di neraka yang paling bawah. Coba kita renungkan. Di bawahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik ini. Nerakanya yang paling bawah. Coba kita renungkan. Kehidupan dunia ini sementara. Harta sementara. Kesenangan sementara. Jangan sampai gara-gara dunia ini kita berdusta, kita berkhianat, kita mengingkari janji, kita tidak mau memberikan amanah, tidak mau menyampaikan amanah. Gara-gara apa? Serakah kepada dunia. Kadang-kadang gara-gara tanah, kadang-kadang gara-gara harta. Padahal kehidupan di dunia ini di dekatnya ajal. Manusia hidup di dunia ini di dekatnya kematian. Tapi masih banyak yang tidak sadar. Masih banyak yang belum sadar, sehingga dia berani mengamalkan amalan-amalan orang munafik. Dia berani menerjang. Walaupun jadi orang munafik, dia tidak peduli. Allah ngeri. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik nerakanya yang paling bawah. Hati-hati ya Allah. Di dunia saja kita sengsara, kita tidak kuat, gak mampu. Dikasih perut kebesaran saja sulit. Mau sujud sulit, mau rukuk sulit. Ada orang yang sholatnya sambil duduk saja, gara-gara kebesaran perut. Sulit, mau rukuk sulit, mau sujud sulit. Allah. Siksa dunia saja kita gak kuat. Kaki dikasih lumpuh, Allah. Sudah tak mampu, mau ke masjid tak mampu, mau rukuk dengan sempurna gak bisa. Gak kuat. Siksa di dunia saja gak mampu, gak kuat.
Ngeri. Apalagi di dalam kubur, apalagi di akhirat. Ya Allah. Jangan berani-berani berbuat keji. Ingat, kita bakal mati. Kita bakal mati. Jangan sampai kita tertipu gara-gara tanah beberapa hektar, gara-gara mobil, gara-gara rumah, sampai kita berdusta, sampai berkhianat, sampai mengingkari janji, gara-gara duit, gara-gara uang. Berani menjadi orang munafik, berani. Allah, ngeri. Ini jangan sampai, karena orang munafik ini nerakanya di neraka yang paling bawah. Ini kata Allah di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Jadi penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 34. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Ini jangan sampai kita meremehkan janji-janji. Jangan sampai kita mengingkari janji. Ini termasuk orang-orang munafik. Dan orang munafik ini nerakanya neraka yang paling bawah. Ngeri. Ngeri. Kita tidak mampu. Jangan berani-berani berbuat dosa. Hati-hati. Jangan gara-gara uang miliaran, uang ratusan juta, uang miliaran, kita berani berkhianat, berani makan hak orang lain, berani menipu, berani berdusta, berani mengingkari janji, berani berkhianat gara-gara dunia yang sementara ini, yang mana akan ditinggalkan. Orang-orang yang hidup di dunia ini bakal mati semua. Dia berlomba-lomba ngerebut dunia, tapi dia bakal mati, mau ninggalkan dunia. Mereka ini mau meninggalkan dunia semua, rebutan dunia, padahal mereka ini mau meninggal dunia. Ngeri. Jadi kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu, supaya kita waspada. Jangan sampai gara-gara dunia kita berani menerjang menjadi orang munafik, menjadi orang yang mengingkari janji, berkhianat, menipu, tidak mau amanah. Jangan sampai berdusta. Ini semua perbuatan-perbuatan ini untuk mencari dunia, kata, untuk mendapatkan keuntungan yang haram. Berani berdusta, menipu, berkhianat, tidak amanah, mengingkari janji, untuk mendapatkan kesenangan yang palsu, kesenangan dunia ini. Setelah itu meninggal dunia dan akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu haqqun 'alal mu'min wal ahdu dainun. Janji adalah hak yang wajib dipenuhi oleh seorang mukmin, dan janji itu adalah hutang. Hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan janji. Jangan sampai kita mengingkari janji. Jangan sampai kita berkhianat. Hati-hati, kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah di dunia saja, gak kuat. Gak kuat. Diberi sakit perut yang keras saja gak kuat. Diberi sakit kepala yang keras gak kuat. Tangan diberi sakit yang keras gak kuat. Gak mampu kita di dunia ini saja, gak mampu menghadapi siksanya Allah, gak mampu, apalagi di akhirat kelak. Hati-hati, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha menepati janji. Mari kita berusaha betul-betul berbuat perbuatan-perbuatan di jalannya Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan yang halal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kiranya sampai di sini, mari kita berdoa. Ya Aliyul Azim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wow.